Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, berkah dalam. Hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, kita berjumpa kembali dalam Remas Renungan Malam Singkat Stella Maris Jepara dengan tema penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Renungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1-9. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah Anda mengalami suatu momen yang sangat indah, damai, dan membahagiakan? Sampai-sampai Anda berkata dalam hati, "Aduh, andai saja waktu bisa berhenti di sini. Aku tidak mau kembali ke kehidupan nyata yang bikin pusing dan banyak masalah." Perasaan persis seperti itulah yang dialami oleh Petrus dalam bacaan Injil kita hari ini. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas sebuah gunung yang tinggi. Tiba-tiba di depan mata mereka, Yesus berubah rupa. Wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilauan, terang sekali. Tidak hanya itu, muncul juga Musa dan Elia, dua tokoh pahlawan iman terbesar dalam sejarah Israel, sedang berbicara dengan Yesus. Melihat pemandangan yang begitu luar biasa dan penuh kemuliaan itu, Petrus sangat kegirangan. Saking nyamannya, Petrus spontan berkata, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah." Petrus ingin menetap. Dia ingin terus berada di puncak gunung kemuliaan itu. Dia lupa bahwa di bawah gunung masih banyak tugas, pelayanan, dan penderitaan yang harus mereka hadapi. Melalui peristiwa ini, ada 3 pesan sederhana yang bisa kita jadikan kekuatan untuk hidup kita sehari-hari. Yang pertama, jangan terjebak di zona nyaman. Sama seperti Petrus, kita seringkali ingin berlama-lama di zona nyaman kita. Mungkin saat ekonomi sedang lancar, keluarga sedang rukun-rukunnya, atau saat kita merasa hidup rohani kita sedang sangat bagus. Kita enggan turun gunung untuk menghadapi dunia nyata yang penuh dengan tantangan, pekerjaan yang melelahkan, atau masalah yang belum selesai. Tuhan mengizinkan kita mengalami momen-momen indah di puncak gunung untuk memberi kita kekuatan, bukan untuk membuat kita melarikan diri dari realita. Kita harus tetap turun gunung dan menjadi terang di tengah dunia. Dan yang kedua, dengarkanlah Dia. Saat Petrus sedang sibuk bicara soal membangun kemah, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan terdengarlah suara Allah Bapa dari dalam awan itu. "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah Dia." Di zaman sekarang, telinga kita dipenuhi dengan banyak sekali suara. Ada suara kekhawatiran, suara tuntutan pekerjaan, suara nyinyir di media sosial, hingga suara ketakutan kita sendiri. Di tengah semua kebisingan itu, Bapa di surga mengingatkan kita satu hal yang paling penting, yaitu dengarkanlah Yesus. Mari kita renungkan bersama. Apakah hari ini kita sudah meluangkan waktu untuk sejenak diam dan mendengarkan apa kata Yesus melalui doa dan firman-Nya? Dan yang terakhir, yang ketiga,
sentuhan yang mengusir ketakutan. Mendengar suara dari surga itu, murid-murid ketakutan setengah mati dan tersungkur ke tanah. Mereka sadar betapa kecilnya mereka di hadapan kuasa Tuhan. Tapi perhatikan apa yang Yesus lakukan. Yesus tidak membiarkan mereka ketakutan. Pada ayat ke-7 mencatat momen yang sangat menyentuh, yakni lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Mungkin saat ini Anda sedang tersungkur karena masalah hidup, beban hutang, penyakit, atau masa depan yang tidak pasti. Hari ini, Yesus yang penuh kemuliaan itu juga datang menghampiri Anda. Dia menyentuh bahu Anda dengan lembut dan berbisik, "Berdirilah, jangan takut, aku ada di sini bersamamu." Setelah peristiwa itu, murid-murid melihat tidak ada orang lain selain Yesus sendiri, dan mereka akhirnya turun gunung bersama Dia. Mari kita kembali menghadapi hari-hari kita selanjutnya, kembali ke tempat kerja, kembali mengurus rumah tangga, dan kembali menghadapi pergumulan kita. Kita tidak perlu takut karena Yesus yang bersinar terang itu tidak tinggal di atas gunung. Dia ikut turun bersama kita, berjalan di samping kita setiap hari. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan suara-Mu di tengah bisingnya dunia kami. Saat kami merasa takut dan lelah menghadapi masalah hidup, sentuhlah hati kami dan berilah kami kekuatan untuk kembali berdiri. Mampukan kami untuk membawa terang-Mu kemanapun kami pergi. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.